Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon, RRI Bandung dan juga RRI Bogor. Kembali kita berjumpa kembali dalam religi pagi berjaringan Korwil 12 BBC RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon. Pada pagi hari ini untuk edisi Jumat 24 Juni 2022 dan pagi hari ini kita akan mengkaji tentang dua sisi penting dalam pelaksanaan haji, totalitas kepasrahan dan upaya lahiriah. Bersama narasumber Bapak Haji Slamet SAG, Kasubag TU Kemenak Kota Cirebon. Kami sudah terhubung melalui line teleponnya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kabar baik Pak Haji? Alhamdulillah, saya selalu mas, cuma agak sedikit dua jadi. Iya, baik Pak Haji. Ya, pendengar RRI Bandung, pendengar RRI Bogor dan juga pendengar RRI Cirebon, pagi hari ini sekali lagi kita akan mengkaji tentang dua sisi penting dalam pelaksanaan haji, totalitas kepasrahan dan upaya lahiriah. Untuk Anda nanti dapat berinteraktif bersama Bapak Haji Slamet SAG melalui telepon. Untuk kali ini melalui telepon di 0231 486374. Sekali lagi, nanti Anda dapat berinteraksi bersama Bapak Haji Slamet SAG melalui telepon di 0231 486374. Ya, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 951 935. Sekali lagi di 081 324 951 935. Jangan lupa untuk pagi hari ini kita juga disiarkan melalui, selain melalui radio, kita juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Baik pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu pemaparan mengenai dua sisi penting dalam pelaksanaan haji, totalitas kepasrahan dan upaya lahiriah. Silakan Pak Haji. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaihina al-hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI dimanapun berada, baik di Bogor, Bandung dan Cirebon, yang sama-sama berharap insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap kru RRI yang bertugas pada pagi hari ini dan seluruh kru yang ada di RRI, wabil khusus pagi ini Mas Is, yang semoga pula dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat patut kiranya pagi ini kita mengawali dengan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan segala pemberiannya kepada kita yang tidak terhitung. Mudah-mudahan dengan syukur tersebut Allah akan selalu menambahkan apa-apa yang kita butuhkan untuk kehidupan dunia dan akhirat, dan Allah akan menjauhkan dari rasa tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpah ruahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul yang telah begitu banyak memberikan contoh suri teladan, baik secara teori maupun secara praktek, yang ini sangat susah kita lakukan. Dan mudah-mudahan sampai yaumil akhir kita tetap masih ada dalam barisan atau dalam gerbong beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar RRI dimanapun berada, sengaja pagi hari ini saya membawakan satu tema yang berkaitan dengan perjalanan
ibadah haji. Seperti kita tahu bahwa saudara-saudara kita, alhamdulillah, walaupun dalam persentase baru 46% tahun ini, sudah mulai diberangkatkan ke Tanah Suci. Bahkan minggu ini sudah ada yang gelombang 2 yang memasuki Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berangkat haji pada tahun ini, walaupun dalam jumlah yang sedikit, mereka menjadi duyufur rahman yang baik di negara Arab, Mekah dan Madinah, dan wabil khusus kepada jamaah haji Indonesia, kota Cirebon. Semoga segala hal yang berkaitan dengan haji bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, dan pulang bisa menyandang haji dan hajah yang mabrur amin ya rabbal alamin. Berkenaan dengan persoalan haji, ada 2 sisi penting yang secara filosofi tidak bisa kita lupakan. Yang pertama adalah sisi totalitas kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sisi upaya sebagai satu kekuatan kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan dengan berbagai kelebihan-kelebihannya. Yang pertama, filosofi tentang totalitas kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, bahwa haji yang diawali dari berbagai persiapan, kemudian mengkerucut kemarin waktu pertemuan pertama saya sampaikan dengan mikot di salah satu tempat mikot atau mikot makani. Yang ini adalah menunjukkan satu start awal kepasrahan secara total kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mikot tersebut kemudian kita mengenakan 2 helai kain ihram. Disitulah kita pasrah secara utuh, secara total, bahwa kita adalah makhluknya Allah yang tidak punya apa-apa, makhluknya Allah yang tidak bisa apa-apa, dan makhluknya Allah yang begitu banyak dosa untuk meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita sudah mengenakan 2 helai kain ihram, kemudian diniatkan dengan niat haji dan umroh sesuai dengan yang kita ikuti, apakah haji ifrad, haji qiran maupun haji tamattu, disitulah awal, titik awal dari kepasrahan secara totalitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai kepasrahan ini dicontohkan secara jelas, secara luar biasa oleh salah satu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Siti Hajar. Siti Hajar ini dalam cerita haji ini orang pasti akan sangat mengingatnya, karena ini termasuk salah satu dari sekian aktor-aktor yang kita lihat dalam perayaan ibadah haji. Di sana nanti kita akan menemui Nabi Ibrahim, kemudian aktor-aktor lain yang memang secara kesejarahan sangat aktif di dalam pelaksanaan ibadah haji. Berkenaan dengan totalitas kepasrahan, Hajar adalah seorang hamba bukan dari kelompok manusia yang kaya raya, bukan juga dari kelompok manusia yang luar biasa. Beliau adalah budak yang begitu tidak berharganya saat itu, tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hajar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai salah satu rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hajar ini adalah termasuk salah satu hamba yang begitu luar biasa pasrah kepada Allah, dengan salah satu indikasi bahwa saat itu ketika dia membawa putranya yang sekarang menjadi legendaris juga di perjalanan haji, yaitu Ismail, putranya sangat kecil saat itu. Nah, dalam perjalanannya beliau ini membutuhkan setetes air untuk kehidupan putra dan beliaunya. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar?
Beliau meninggalkan Ismail yang saat itu masih kecil dan masih belum belum bisa apa-apa untuk bisa mandiri. Lalu ditinggalkan di padang yang tandus saat itu, yang sekarang menjadi salah satu dari sekian arena haji yang sekarang terkenal di Mekah itu, di arena Ka'bah di situ. Disitulah Hajar meninggalkan Ismail untuk mencari seteguk air untuk kehidupan, baik untuk beliaunya maupun untuk putranya Ismail. Apa di sini filosofinya? Bayangkan secara logika, Ismail itu saat itu anak yang sangat kecil dan memang belum bisa apa-apa. Dia tinggalkan begitu saja di padang yang tandus yang tidak ada apa-apa. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Beliau hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa kita, titip kepada Allah tentang anaknya tersebut yang ditinggalkan di padang pasir tersebut. Ini adalah salah satu contoh kepasrahan yang luar biasa yang dicontohkan oleh salah satu aktor waktu itu yang legendaris untuk di setelah haji ini. Dan ini menjadi patokan kita bahwa di pelaksanaan haji, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana pasrah secara totalitas. Bahwa kita di sana tidak membawa apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita tidak punya apa-apa, dan kita ke sana hanya memang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita satu untuk menuju Allah dan semua kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal tersebut yang harus dilakukan oleh para jamaah haji adalah pasrah secara totalitas sebagai salah satu bentuk keimanan kita yang total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika salah seorang melaksanakan haji, maka dia harus sudah bulat-bulat pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang ditinggalkannya, apapun jabatan yang melekat pada dirinya, apapun status sosial yang melekat pada dirinya, maka ditanggalkan semua. Karena kita akan menjadi duyufur rahman dengan panggilan labbaik, maka kita akan menjawab labbaik, kami datang ya Allah memenuhi panggilanmu. Ini adalah nilai kepasrahan, nilai yang pertama yang tidak bisa kita tinggalkan. Kemudian filosofi yang kedua, orang berhaji itu tidak bisa juga melepaskan dari aspek usaha lahiriah. Karena ibadah haji adalah ibadah yang sangat unik, di samping hal-hal yang bersifat non-lahiriah juga bersifat lahiriah. Artinya segala aktivitas ibadah hampir seluruhnya menggunakan aktivitas fisik. Makanya harus ada upaya-upaya lahir yang kita lakukan, yang jamaah haji lakukan untuk menembus semua rangkaian ibadah haji, baik yang bersifat rukun, wajib maupun yang sunnah. Nah, ini juga dicontohkan oleh Siti Hajar saat itu sebagai salah satu dari legendaris perjalanan haji, yang sekarang tempatnya kemudian dinamakan dengan tempat sa'i. Disitulah Siti Hajar tidak diam begitu saja ketika membutuhkan sesuatu yang untuk kehidupan dirinya dan untuk kehidupan putranya Ismail. Dia lari ke sana kemari untuk mencari sumber air. Kemudian dengan izin dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditemukanlah sumber air di situ, yang sekarang kita nikmati bersama semua jamaah haji. Itulah di situ air Zam-Zam. Pendengar yang berbahagia, ini adalah salah satu aspek usaha yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Siti Hajar saat itu. Padahal Siti Hajar bisa-bisa saja saat itu pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa, karena Siti Hajar adalah salah satu dari sekian makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun bukan dari kelompok sosial yang baik. Tetapi Siti Hajar tidak melakukan itu, karena dalam benak Siti Hajar tidak bisa manusia itu hanya pasrah, tetapi juga harus ada upaya usaha secara maksimal. Dan betul saja dengan usahanya yang maksimal membuahkan hasil ketika lari ke sana kemari, yang sekarang menjadi salah satu rute sa'i kita, Safa dan Marwah, membuahkan hasil. Disitulah
yang disebut dengan air zam-zam yang sampai saat ini dinikmati oleh para jamaah haji. Ini salah satu contoh. Dan banyak hal lain yang membutuhkan upaya kepasrahan serta upaya lahiriah yang sejatinya itu adalah menjadi salah satu contoh manusia yang sudah dibekali dengan berbagai kemampuan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua etape dalam haji, baik ketika tawaf di Mekah atau di Ka'bah, kemudian sa'i di tempat sa'i, atau kemudian wukuf di Arafah, atau kemudian mikot berhenti sejenak di Mina misalnya, atau kita lontar jumroh, keseluruhannya membutuhkan dua sisi yang ini tidak bisa dilepaskan. Sisi yang pertama adalah sisi kepasrahan total hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini membutuhkan salah satu pembiasaan atau pembelajaran diri untuk bagaimana melakukan sesuatu tidak berdasarkan kepada yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seorang yang haji dengan kepasrahan totalitas ini akan menimbulkan dan akan menghasilkan sebuah keikhlasan yang luar biasa. Nah, aspek yang kedua juga, seorang jamaah haji tidak bisa melepaskan aspek lahiriah sebagai salah satu bentuk upaya manusia. Jadi itu Mas Is mengawali diskusi pagi hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa diskusi ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji Slamet yang sudah menyampaikan pemaparan kepada kita semuanya mengenai dua sisi penting dalam pelaksanaan haji, totalitas kepasrahan dan upaya lahiriah. Ya, pendengar, sesaat lagi kami akan kembali lagi dan kami akan buka telepon ya untuk Anda yang nanti akan berinteraksi bersama Bapak Haji Slamet SAG. Bisa bergabung melalui 0231486374. Sesaat lagi setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Dengar, kita lanjutkan kembali religi pagi berjaringan Korwil 12 BBC RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon. Dan Pak Haji, kita langsung saja terima penelpon di 0231486374. Assalamualaikum. Oke, terputus. Bisa dicoba kembali pendengar, silakan. Untuk Anda yang akan bergabung dalam religi pagi berjaringan. Untuk pendengar RRI Bandung, pendengar RRI Bogor dan juga pendengar RRI Cirebon juga silakan bisa berinteraksi bersama Bapak Haji Slamet SAG, Kasubag TU Kemenag Kota Cirebon. Dan pagi hari ini kita sedang mengkaji tentang dua sisi penting dalam pelaksanaan haji, totalitas kepasrahan dan upaya lahiriah. Ya, Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iskandar Zulkarnain. Iya, dengan Ibu Indra Ya. di Pelayangan. Ya. Silakan Bu Indra. Assalamualaikum Bapak Ustadz Kiai Haji Slamet SAG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waduh, kalau tema dari Pak Haji Slamet nih selalu aktual. Aduh, feedback ya? Iya, Bu.
Dikecilkan saja volume radionya, Bu. Ya, sudah Cukup ya. cukup. Silakan. Pak Haji tadi sudah menguraikan dua sisi penting. Memang yang terasakan kan kalau sudah berpakaian ihram itu seluruh manusia ini merasa sama di dunia ini. Segala atribut ditinggalkan dan perasaan jadi semua punya derajat yang sama. Kemudian hal yang dirasakan lagi kalau sudah di Padang Arafah itu sepertinya terasa sekali bahwa semua makhluk di dunia ini juga tidak bisa melakukan apa-apa. Semuanya adalah kuasa dari Allah yang maha besar. Bagaimana ini bisa terus dibangkitkan, dipelihara rasa yang demikian ini dalam kehidupan sehari-hari. Pak Haji Slamet, terima kasih. Terima kasih Bung Isai. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung dijawab saja Pak Haji, silakan. Baik, terima kasih Bunda Indra di pelayangan, luar biasa pertanyaan semua. Saya selalu Bunda Indra dan bisa melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus tentang ihram dan ketika berada di Arafah, yaitu yang terjadi seperti itu. Ketika kita sudah mengenakan kain ihram yang kebetulan warnanya disunahkan warna putih secara keseluruhan, itu luar biasa. Ada sebuah perasaan dalam batin kita masing-masing. Ternyata inilah yang akan kita bawa ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jabatan yang begitu banyak, kemudian harta yang begitu berlimpah, istri yang cantik umpamanya, atau anak-anak yang luar biasa, semuanya kita tinggalkan. Kita ketika menghadap Allah, ini kan sebuah gambaran bahwa dua helai kain putihlah yang akan kita bawa menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa diberikan atau tanpa dihiasi dengan pakaian-pakaian lain, dan itu pun tidak boleh berjahit. Ini kan luar biasa filosofinya di sana. Maka ketika seorang yang berangkat haji sudah mengenakan kain ihram, itulah gambarnya seperti itu. Ternyata kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini tidak punya apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Sang Khalik menggerakkan kita tidak bisa apa-apa. Inilah nilai kepasrahan sesungguhnya secara filosofi. Apalagi misalnya ketika kita sudah berada di Arafah ya, untuk mengadakan wukuf di tanggal 9 Zulhijjah atau di bulan haji. Luar biasa. Dari ujung ke ujung hampir tidak terlihat batas dari padang tersebut, dan kebetulan semuanya mengenakan kain ihram putih, dua helai itu. Luar biasa. Disitulah terlihat betapa kecilnya kita, betapa tidak berharganya kita, dan betapa kita memang tidak punya apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Kesana kita menghampiri kepada Sang Maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita yang kita harus kaji. Dan ini mestinya nilai-nilai inilah yang harus dibawa pulang ketika seorang pergi haji. Inilah inti dari seseorang haji pulang menyandang haji yang mabrur ini harus dibawa. Jadi ketika seorang yang sudah melaksanakan haji dalam tanda kutip hidup secara rukun Islam, kan dia sudah sempurna, sudah melaksanakan rukun yang belum dilaksanakan oleh orang lain, dan tidak semua orang bisa melaksanakan rukun yang kelima ini. Nah, karenanya bagi Muslim yang sudah haji, ini loh salah satu dari sekian ciri bahwa haji kita mabrur, ya kita selalu harus punya perasaan itu, bahwa kita ini ya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, hanya seorang makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jangan lupa, sisi kedua, seorang yang hajinya mabrur juga tidak bisa diam begitu saja, stagnan untuk tidak berupaya. Karena
i'mal lid dunya ka'annaka ta'itu abadan wa amalil akhirati ka'annaka tamutu ghadan. Jadi kembali lagi dua sisi ini tidak bisa kita lupakan. Ketika kita beribadah, ya kita dalam mengangan kita bahwa kita seakan-akan akan mati besok pagi, karena nyawa kita milik Allah. Kapanpun Allah mau ya dicabut oleh Allah gitu kan, kita nggak bisa nawar. Tapi ketika kita berupaya untuk dunia, ya seolah-olah kita akan hidup selamanya. Di situlah dua sisi. Jadi upaya duniawi juga penting, kepasrahan secara totalitas kepada Allah jauh lebih penting. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Haji sudah menjawab pertanyaan dari Bu Indra di Pelayangan Kabupaten Cirebon. Kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iskandar. Iya, dengan Pak Madina. Pak Madali. Pak Madali, ada Pak Madina, ada Pak Madali. Ini Pak Madali ya? Ya, belum Bandung Pak Madali. Oke, silakan Pak Madali. Assalamualaikum, Pak Kiai Haji, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Madali. Tanya Pak Kiai. Sekarang tahun ini kan diharuskan umurnya 65 tahun ya, yang bisa berangkat. Persyaratan untuk haji ya. Iya. Nah, sedangkan saya masih 5 tahun lagi berangkatannya, dan ini saya umurnya sudah 63 tahun. Apakah bisa dimajukan bahwa 2024 itu biar umur saya 65 nanti? Oke. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau saya nggak bisa jadi berangkat, apa bisa diganti sama anak? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih Bung Iskandar. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haji. Baik. Ya, kebetulan tahun ini aturan atau regulasinya itu memberangkatkan jamaah haji yang usia 18 sampai dengan 65. Jadi kalau usianya 65 lebih sehari nggak bisa diberangkatkan tuh Masjid. Oh gitu. Iya. Makanya sekarang banyak suami istri yang tidak bisa berangkat bareng karena misalnya istri 65 kurang ya, atau 65 pas, suaminya 65 lebih 1 hari atau 1 bulan umpamanya ya, itu nggak bisa berangkat suaminya, jadi istrinya berangkat. Nah, itu tergantung kesepakatan apakah akan berangkat istrinya dulu atau ditunda, nanti berangkatnya bareng-bareng tahun berikutnya gitu loh. Itu sekarang memang saya secara pribadi mah kasihan gitu ya, tapi ini kan regulasi ya, nggak bisa ditawar-tawar. Iya. Nah, tadi pertanyaan apakah misalnya kayak Pak Madali ini sekarang nggak bisa berangkat, tahun depan bisa berangkat? Nggak bisa, saya bilang. Regulasi ini kan setiap tahun berubah ya, aturan ini setiap tahun berubah. Tahun depan mungkin belum tentu 1865 umpamanya. Tahun depan belum tentu 46%, bisa jadi tahun depan 100% plus gitu kan, bisa jadi. Karena kalau tahun ini kan pilot project ya, baru 46 tahun karena kita memang baru memasuki masa pasca pandemi gitu kan. Dan mudah-mudahan makanya kita juga agak was-was kepada teman-teman jamaah haji, mudah-mudahan ya lama sehat selalu. Tapi kemarin saya udah kontak teman-teman yang berangkat yang sudah di gelombang 1 di Madinah. Mereka sedang melaksanakan sholat di Masjid Nabawi itu, dan kondisinya alhamdulillah sehat saja dan tidak ada halangan apapun. Mudah-mudahan nanti di Mekah juga seperti itu. Nah, Pak Madali ya optimis saja, dan tahun depan insya Allah Bapak berangkat ya, karena kalau sudah di porsi hajinya harus berangkat ya berangkat, karena haji itu pakai siskohat ya, aplikasi yang tidak bisa dibohongi. Ketika wayahnya berangkat ya berangkat, kalau belum ya belum, jadi nggak bisa ganti secara manual ya Pak Madali. Mudah-mudahan tahun depan regulasinya beda lah ya, nggak 18 sampai 65, dan kita berharap juga kuotanya tidak 46% tapi 100% plus kuota tambahan kan gitu, jadi bisa berangkat lebih banyak. Iya, amin. Yang kedua, bagaimana ketika tidak berangkat haji, bisa digantikan nggak? Nah, kebetulan sejak diundangkan haji yang terbaru 2019 itu, seseorang
yang berhalangan berangkat haji itu bisa diberangkatkan ahli warisnya dengan ketentuan, dengan persyaratan satu, meninggal dunia, atau yang kedua adalah berhalangan tetap. Berhalangan tetap ya agak mirip-mirip dengan meninggal dunia ya. Berhalangan tetap itu kan misalnya sakit yang tidak berkesudahan dan memang tidak bisa melakukan aktivitas fisik yang seperti dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Nah, ketika itu terjadi pada jamaah haji, satu contoh misalkan jamaah A yang harus berangkat tahun ini, kemudian beliau meninggal dunia sebelum pemberangkatan, atau berhalangan tetap misalnya sakit yang secara keterangan dokter tidak bisa disembuhkan dalam kategori sakit berhalangan tetap, nah maka bisa digantikan oleh ahli waris ke bawah ya. Dari mulai misalkan suami bisa digantikan oleh istri terus ke bawah anak. Ya, yang penting dia masih ada kaitan dengan ahli waris. Ahli waris. Ahli waris. Jadi jangan khawatir Pak, pemerintah sudah luar biasa mengantisipasi bagaimana agar jamaah haji tidak dirugikan baik secara ritual ibadah maupun secara nominal rupiah ya. Dengan berbagai regulasi yang tiap tahun berganti-ganti dan itu hampir menjawab keseluruhan keluhan-keluhan masyarakat terutama bangsa Indonesia. Saya kira itu ya Pak Matali. Baik, kita lanjutkan kembali religi pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon, dan kami buka kembali line telepon di 0231486374 ya. Sudah ada penelpon kembali yang masuk, kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ice. Ya, Pak D. Rubin, silakan Pak D. Assalamualaikum Ustadz kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Haji menyampaikan dua hal, kepasrahan dan juga upaya lahiriah. Ya. Jadi kalau dengan bahasa sederhananya kita memperhatikan dari Siti Hajar tadi itu kematangan perasaan, kematangan daya pikir dan kematangan bertindak. Itu barangkali begitulah. Yang ingin saya tanyakan begini. Satu, pada waktu datang ke Mekah, waktu itu hanya dengan Ka'bah saja, kanan kirinya tidak ada apa-apa. Nah, di situ memang ada ujian. Nah, untuk berlindungnya apakah berlindung dari Ka'bah itu sendiri atau bagaimana? Mohon, ini maaf saja ya. Ini pertanyaan sederhana, tapi untuk supaya pemahaman. Nah, Ka'bah itu kan artinya kubus. Lah, gambarannya itu tingginya berapa, panjang berapa, lebar berapa. Jadi waktu itu Siti Hajar berlindungnya di batu itu. Apa tidak itu pertanyaan yang sederhana, mudah-mudahan ini juga tidak menyimpang dari apa yang ajar begini. Yang kedua, menurut berita bohong, atau katanya kalau tahun 2030 malah tidak ada kuota. Jadi mungkin nanti banyak naik haji yang banyak sekali ke sana. Mohon dua pertanyaan, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak D. Rubin di Tanjung Brebes. Oke, silakan Pak Haji. Baik, ya Pak D, ini selalu luar biasa nih Pak D. Rubin, luar sehat selalu ya Pak D. Amin, amin. Betul, Pak, ada dua sisi itu, dohir dan batin itu adalah kematangan kita secara batin dan juga kematangan secara dohir. Ya kira-kira persepsinya seperti itulah. Nah, kemudian tadi saya mengistilahkan Siti Hajar berlindung di mana saat itu, perlu diketahui bahwa tanah Arab baik di Mekah maupun Madinah, Jazirah Arab ya saat itu, yang sekarang menjadi kota luar biasa. Perlu diingat kota yang sangat luar biasa itu di salah satunya adalah di Mekah dan Madinah, karena hampir semuanya gratis Pak di sana. Ya, orang sekolah gratis, kemudian dan lain sebagainya gratis lah di sana. Dan pemerintah memang coba mempraktekkan gitu ya, mempraktekkan dari keberkahan rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui sang raja, kemudian diberikan keberkahan tersebut kepada masyarakat Arabnya. Nah, kembali kepada masalah tadi Siti Hajar berlindung di manakah? Nah, perlu diketahui Jazirah Arab khususnya Makkah dan Madinah saat itu yang sekarang menjadi legendaris pelaksanaan ritual haji itu adalah hutan gurun pasir yang tandus yang tidak ada tanaman sama sekali. Baru belakangan inilah di
Mekah maupun Madinah ada tanaman-tanaman hijau. Kalau cerita yang dari dulu, ya di berbagai literatur yang saya baca, Mekah Madinah salah satu bagian dari Arab itu, ya gurun yang tandus. Makanya orang yang bangun rumah atau bangun gedung di Arab itu tidak mudah, dia mendatangkan ternyata alat-alat beratnya bukan hanya dari Arab, itu dari luar negeri itu. Untuk bikin cakar ayam ke bawah itu nggak mudah itu di sana itu, karena rata-rata hutannya tandusnya itu tandus bebatuan di sana. Nah, asumsinya adalah ketika saat itu Siti Hajar itu berlindungi ya di bebatuan saat itu yang ada di gurun yang tandus itu. Karena saat itu kan Ka'bahnya belum dibangun, dan ini adalah ritual awal yang dilaksanakan oleh Siti Hajar yang itu menjadi cikal bakal gitu loh. Cikal bakal sekarang ada Ka'bah, di dalamnya ada Hijr Ismail, ada berbagai tempat multazam, tentu aktor lainnya ada di situ, Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad dan yang lain yang turut di dalamnya untuk kita legendariskan untuk pelaksanaan di ibadah haji. Nah, tentu Siti Hajar ini sebetulnya bisa ya Hajar berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kan buat apapun bisa. Karena Allah hanya kun fayakun, selesai gitu ya. Bahkan salah satu contoh Kanjeng Nabi Muhammad sebetulnya nggak perlu hidup susah-susah. Allah menjanjikan kalau kau mau Muhammad, gunung ini akan saya jadikan emas. Bisa itu Allah jadikan itu. Tetapi itu nggak diambil oleh Nabi Muhammad. Begitupun oleh Siti Hajar yang sekarang menjadi legendaris haji. Jadi ketika berlindung saat itu, tentu karena di Mekah Madinah itu adalah bebatuan yang sampai sekarang loh, Mas Is. Sampai sekarang orang yang bangun, kalau di kita ini kan buka kaki atau pasang pondasi kan cukup di nggak mesti pakai alat berat ya, karena tidak seluruhnya Kalau di Arab Saudi enggak, itu tetap harus bahkan pakai bom apa itu yang diledakkan dulu kemudian baru ke bawah itu. Nggak bisa kalau nggak pakai alat-alat berat. Bahkan saya pernah sedikit berbincang dengan orang yang sedang bangun waktu itu di sekitaran Mekah itu. Saya tanya, kalau dalam bahasa kitanya itu, ini alat beratnya dari mana? Saya bilang, dia ada banyak yang ditangan dari luar negeri itu, yang dari Prancis, Jepang dan seterusnya. Sangat luar biasa. Jika kita lihat di sana hotel-hotel mewah kayak Hotel Jam, kemudian hotel Darut Tauhid dan sebagainya, itu luar biasa. Pancang tiang ke bawahnya itu memang luar biasa bangun awalnya gitu. Itu diantaranya Pak Jerubin. Kemudian ada wacana. Nah, kalau namanya wacana, beritanya juga kamakola ya. Ya saya kategorikan hoax aja ya. Mudah-mudahan, kalau saya sih menangkapnya begini, itu adalah sebuah sinyal bahwa nanti pada saatnya haji tidak dibatasi lagi dengan persentase, maksud saya begitu. Jadi nggak 50%, nggak 75%, tapi yang jelas sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya. Ditambah lagi sekarang kan pemerintah juga sedang melakukan lobby-lobby ke pemerintah Arab Saudi untuk bisa nambah kuota. Itu yang sering saya sebut sebagai kuota tambahan. Nah, kuota tambahan itu jumlahnya berapa? Nah, kita juga tidak tahu apa nanti. Ya, jadi itu harapan-harapan Pak Darubin, bukan hanya saya, mungkin Pak Darubin, Mas Is, dan semua pendengar RRI yang baik yang sudah pernah berangkat haji maupun belum, apalagi yang belum, pasti berharap pada saatnya jamaah haji kita ini berangkat dengan tidak dikuota-kuotakan, artinya tidak 50, tidak 40 gitu ya, 100%, plus dengan kuota tambahan. Karena jamaah haji, perjalanan haji ini unik ya, unik. Semua orang rindu ingin melaksanakannya. Jangankan yang belum, yang sudah berhaji saja, kalau diizinkan itu tiap tahun berangkat. Itu salah satu uniknya pelaksanaan haji. Jadi hampir dipastikan tidak ada orang yang berangkat haji kemudian kapok tidak pengen ke sana lagi.
Iya, ini kalau ada jamaah haji, kemudian berangkat ke tanah suci, kemudian pulang dengan bahasa kapok nggak mau ke sana lagi, ini perlu tak pertanyaan besar. Gitu. Nah, mabrur apa mabur gitu Iya. kan. Kira-kira begitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Haji sudah menjawab pertanyaan dari Pak Derubin di Tanjung Brebes. Kita lanjutkan pendengar religi pagi berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon. Untuk pendengar RRI Bandung dan juga RRI Bogor, disilakan untuk bisa bergabung melalui telepon di 0231 486374 ya. Sekali lagi di 0231 486374. Dan bagi Anda pendengar yang akan bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon, silakan kirimkan pertanyaannya ke 081324951935. Ya, kita ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam, Mas Iskandar Julkanen. Oh iya, dengan Pak Setiono di Bumi Ayu nih sepertinya. Betul. Ya. Oke, silakan Pak Setiono. Assalamualaikum, guru kita Bapak Haji Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Setiono. Pertanyaan Pak Dirobin sangat sederhana. Kami juga mohon penjelasan dari Pak Haji. Sebab kami setiap malam berdoa untuk Bude yang di Jakarta, semoga selamat dan pasrah kepada Allah SWT dengan kloter pertama Pak Haji dari Jakarta. Supaya menjadi hajah yang mabrur. Mengapa Pak Haji saat ibadah haji sakit hingga meninggal tidak boleh dipulangkan ke tanah air? Apa sudah aturannya di Arab Saudi? Memang Pak Haji, agar tidak bisa ditunda lagi. Ya. Tahun sebelum pandemi, bapak kami juga dimakamkan di sana. Waktu pendaftaran masih tahun 1980. Apa sebabnya Pak Haji? Dan mohon doakan bude kami serta rombongan dari bude kami yang di Jakarta dengan kloter pertama yang sedang berada di Madinah. Oke. Terima kasih atas doanya Pak Haji Slamet. Dan terima kasih pula kepada Bung Iskandar Julkanen. Sama-sama. Atas penjelasannya juga kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Haji Slamet untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih Pak Desutiono di Bumayu. Gimana kabar Bumayu nih Pak Desutiono? Hujan apa nih? Pak Haji mungkin jawabnya agak singkat aja Pak Haji. Mohon maaf. Baik, terima kasih. Yang pertama, kita bersama-sama tentu berdoa kepada budenya Pak Desutiono ya yang di Jakarta. Menjadi hajan mabrur, wasyayan maskur, wazanban maghfur, wa amalan tijaratan lan tabur, ya halimah ma fis sudur, akhrijna minadz zulumati ila nur, amin. Mudah-mudahan bude yang di Jakarta bisa melaksanakan seluruh etap haji baik yang rukun, wajib dan sunnah. Amin, amin. Kemudian yang kedua tentang jenazah ya para jamaah haji yang kebetulan meninggal di sana. Ya. Nah, ini banyak versi Pak Mas Is. Ada memang yang jamaah haji atau orang yang meninggal di sana memang sengaja tidak mau dikubur di tanah air. Ya pengen ada apa ya? Ada sebuah mungkin kalau dalam hati janji kita mah pengen dikubur di tanah haram gitu ya. Di sana dengan para syuhada. Ada yang seperti itu. Nah, apakah boleh nggak dipulangkan? Sebenarnya kalau protapnya boleh saja. Cuma dalam pas musim haji tidak memungkinkan memulangkan jenazah yang meninggal di sana. Bayangkan ketika musim haji itu jangankan kita ya, bangsa Arabnya sendiri itu ya khusus meladeni para duyufur rahman. Hampir dipastikan ketika musim haji ini bangsa Arabnya sendiri baik di Mekah maupun Madinah tidak ada aktivitas apapun kecuali aktivitas dagang dalam rangka memenuhi kebutuhan para duyufur rahman. Jadi sebetulnya ya boleh saja ya. Masalahnya gitu loh, crowded trouble. Bayangkan apalagi ketika tanggal 8 ya semua jamaah haji
Ini kan kayak budenya Pak Sugiono ini gelombang 1, beliau berarti berada di Madinah dulu untuk melaksanakan Arba'in, baru nanti menjelang tanggal 8, 9 Dzulhijjah baru ke Mekah. Ya. Nah ketika tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 disitulah masa-masa crowded yang sangat tidak mungkin untuk melakukan aktivitas apapun kecuali aktivitas haji. Oke. Baik. Jadi kira-kira begitu. Jadi bukan, selama yang saya tahu sih memang boleh-boleh saja, hanya posisinya boro-boro ngurusin jamaah untuk dipulangkan ke tanah air gitu ya. Ngurus jamaah untuk bisa melaksanakan seluruh etapa haji aja menjadi satu yang luar biasa, karena yang haji bukan bangsa Indonesia loh ya. Seluruh dunia. Iya, baik. Baik, Pak Haji, langsung berikan kesimpulan Pak Haji terkait dengan tema kita di hari ini. Singkat saja Pak Haji. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua yang diberi kesempatan haji menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Yang belum haji, saya doakan mudah-mudahan bisa berangkat haji. Amin. Marrotan ba'da marrotin. Dan bagi teman-teman yang sedang melaksanakan ibadah haji, ingat, pasrahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ini hanya milik Allah. Ya. Dan hal-hal lain disertai dengan upaya atau doa sebagai salah satu ciri makhluk Allah yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Kita doakan semuanya para jamaah haji kita di seluruh tanah air, mudah-mudahan bisa melaksanakan seluruh rutinitas haji dan pulang menyandang haji yang mabrur dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sampai di sini kami hadirkan Religi Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja telah Anda ikuti Religi Pagi berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon. Baik pendengar, terima